Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, buku yang tidak berkaitan dengan fikih seperti buku lain-lainnya harus disimpan, kaosnya dikondisikan, dan baju diperiksa di kerapiannya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir semua, Bu. Bagus. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang materi minggu lalu, yaitu materi tentang apa, Ridwan? Materi tentang puasa, Bu. Ya, apa itu puasa? Menahan diri, Bu. Ya. Dari lapar, dari haus, dari nafsu. Ya, betul sekali. Jadi hikmah dari puasa ini apa? Hikmahnya, Bu, menghindarkan diri dari perbuatan keji. Ya, terus Apalagi ya? Selalu merasa bersyukur, Bu, karena di luar sana ada orang yang lebih tidak mampu dari kita. betul. Peren ingin menambahkan? Menahan hawa nafsu dan lapar. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang bukhot. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi nanti kalian tuh meresum apa itu pengertian bukhot dan kriterianya. Kriteria. Terus saya nyebut ini. Jadi diresum ya. Udah mulai nih, Bu. Berbentuk lingkaran ya, Bu. Iya, Ya. bentuk lingkaran. Jadi mulai. Iya. Jadi ngeresum ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Kalau kurang jelas boleh ditanya. Iya, Bu.
Jadi itu apa Bu yang ditulis Bu? Pengertian buat dengan kriteria kategori kategori atau kriteria atau itu yang disini Kriteria apa dulu? di kategori Kriteria. kriteria. Kriteria Bu ya? Iya. Kriteria buat. Waktunya sisa 2 menit lagi. Sudah selesai. Baiklah, dari satu kelompok, silakan perwakilannya maju ke depan untuk membacakan hasil semuanya. Ya saya Bu. Ya, Anjara. Nah, baiklah saya akan membacakan resumen ya tentang pengertian buat dan juga kriterianya. Yang pertama pengertian buat. Buat berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Nah, adapun pengertian dalam syarak adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Itu pengertiannya Bu. Dan kriterianya itu yang pertama memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Dan berikutnya memiliki takwir atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan atau iman. Nah, tindakan mereka menolak kewajiban. Yang berikutnya itu memiliki pengikut yang setia. Dan berikutnya itu memiliki imam yang ditaati. Ya Bu. Baik, ada yang ingin menambahkan resumen ini? Nah Bu, iya Bu. Ya, Menambahkan sedikit Bu yang tentang pengertian buhotnya. Di sini Bu, tindakan yang dilakukan buhot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Tidak Bu. Iya betul. Di sini Ibu ingin menyimpulkan bahwa
Buat itu berasal dari kata Arab yaitu mencari, dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Adapun pengertian dalam syaraknya adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara syah. Jadi mereka tuh memilih memisahkan diri dari pemerintah. Dia tuh nggak mau ngikut aturan-aturan pemerintah gitu kan. Dia bukan dari dia sebenarnya dari negara kita, cuma mereka tidak mau mengikuti perintah dari pemerintah. Mereka tuh ingin bebas, ingin hidup sendiri gitu, memisah dari orang lain. Jadi di sini kriterianya yaitu yang pertama itu memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi mereka ini yang memisahkan ini mengkelompok, membuat kehidupan mereka. Jadi mereka punya senjata, punya kayak kita gini kan, punya masyarakat, mereka pun punya masyarakat gitu Pak. Tapi mereka tuh nggak ada pemerintah, nggak ada aturan, jadi mereka tuh hidupnya bebas. Mereka nggak mau diatur, gitu namanya. Berarti kayak Israel tuh. Kalau Israel ini masih ada peraturannya. Israel dia sama dengan negara lain, cuma mereka ini kayak kayak negara kita sama, namun agak sedikit berbeda lah dari negara kita ini. Gitu. Mungkin ada yang ingin lebih paham daripada ibu apa namanya itu pemerintahan apa tadi itu Israel. Mungkin Ridwan. Tidak Bu, tapi kalau untuk penjelasan ini mungkin dapat saya pahami bahwa kalau buat ini maksudnya itu adalah orang-orang yang memisahkan diri dari suatu kepemimpinan. Nah, kalau bisa diibaratkan dari negara kita ini, mungkin salah satunya ada yang menentang ataupun tidak menyetujui kepemimpinan yang berada ataupun yang telah terpilih di negara kita. Contohnya kalau kita ambil itu pernah terjadi itu ISIS gitu. Nah, itu kan ISIS itu kan mulanya itu berawal dari satu negara, yaitu satu negara itu memiliki pemberontak. Istilahnya pemberontak di sini kan tidak mau mengikuti aturan ataupun kepemimpinan yang telah ada ataupun yang telah ditetapkan. Jadi dia membentuk suatu kekuasaan baru yang mana mereka merekrut seluruh orang ataupun masyarakat yang tidak ingin itu, yang menentang gitu kan peraturan dunia ataupun peraturan pemimpin itu. Nah, pada saat itu mereka ingin menciptakan suatu kebebasan sendiri gitu kan, tanpa adanya peraturan dari pemerintah lain gitu kan. Tapi mereka juga membuat suatu yang namanya peraturan sendiri ataupun kepemimpinan sendiri, seperti itu yang saya pahami Bu. Oke, jadi itu ya Feran, apa yang tadi Feran tanyakan terjawab oleh Ridwan sini. Mungkin udah paham? Jadi yang kedua itu memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Kayak itu tadi tuh, kayak ISIS tuh, mereka punya alasan tersendiri mengapa mereka tidak mau mengikuti pemimpinnya gitu. Mereka tuh ingin bebas, mereka tuh pengen membentuk dunianya sendiri. Jadi yang ketiga itu memiliki pengikutnya setia, sama dengan kita gitu kan. Kita kan mengikuti aturan pemerintah, kita setia dengan pemerintahan kita. Jadi mereka pun membentuk kelompok sendiri, mempunyai kesetiaan sendiri terhadap sesama mereka gitu. Memiliki imam yang ditaati. Mereka juga mempunyai ketua gitu kan. Mungkin mereka tidak setuju dengan kita, mungkin dengan dunia mereka setuju dengan omongan ketuanya gitu Bang. Mereka kan membentuk kelompok, otomatis kan ada ketuanya. Mungkin ketuanya ini lebih bisa membuat mereka tuh taat dari pemerintahan yang sebelumnya mereka keluar tuh. Ya mungkin ini kali yang mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang gimana kalau orang tersebut tidak mau ikut dengan pemerintahan kita, tetapi kita memaksanya, apakah itu boleh?
Ada yang ingin menjawab? Ya Bu, Ya, tidak boleh Bu. mengapa? Karena kalau pertama kan mereka juga ada alasannya. Mungkin kalau kita dari pemerintahan kita memiliki peraturan sendiri dan mereka juga memiliki peraturan. Dan mengapa mereka memisahkan diri? Nah, sebelumnya kalau kita sebaiknya kalau memang terjadi hal seperti itu, mungkin kita pertama tanyakan alasannya dulu. Kalau ada alasannya dan bisa masuk masuk akal ataupun bisa diterima, mungkin hal tersebut dapat dipertimbangkan seperti itu. Tetapi kalau misalnya kan setiap pemberontak itu tidak sama pemikirannya dengan kita. Terkadang kan pemberontak itu ada yang pemberontak yang secara tragis. Ibaratnya mereka merasa dendam dan mereka pun kayak melakukannya ke orang lain. Apakah itu patut dihukum? Maksudnya itu Bu, kalau melakukan pemberontakan secara tragis, apakah pemberontak itu harus dihukum? Kayak gini, kan pernah terjadi waktu pengoboman Penghukuman. itu kan yang mereka bilang kan itu banyak yang katakan ISIS kayak teroris. Dia kan memisahkan dari kita gitu kan. Mereka tidak mengikuti aturan pemerintah, tetapi mereka berbuat secara tidak anarkis gitu kan, kayak mengebom masjid, mengebom gereja, mengebom pasar gitu. Terus gimana? Tindakan itu gimana? Hukumnya gimana? Kalau menurut pendapat saya Bu, kalau dari pemerintahan negeri kita kan negeri Indonesia yang mempunyai undang-undang dasar dan juga tata aturan hukumnya kan udah ditetapkan dari dulu gitu kan Bu. Ketika kalau ada musibah yang seperti itu, seharusnya pemerintah tuh harus bisa bertindak tegas, yaitu kalau ketemu sama orangnya itu bisa dihukum mati, supaya orang-orang, maksudnya itu kaum-kaum yang lain yang mengikuti seperti teroris tubuh, dia tidak akan berani untuk mengulang lagi perbuatannya yang tersebut. Dihukum mati sih kalau hukumnya. Mungkin dapat disimpulkan di sini sebagai motivasi kita sendiri ya, bahwa bagaimanapun pemerintah kita, bagaimanapun aturannya, sebaiknya kita sebagai warga Indonesia yang baik mematuhinya. Setidaknya kalau kita memang tidak setuju dengan peraturannya, janganlah sampai keluar dari kepemimpinan dari pemerintahan kita gitu Bang. Kan banyak sekarang untuk kejadiannya. Ya Bu. Jadi mungkin minggu depan kita akan mempelajari tentang kurban. Jadi ibu ingin kalian membaca halaman dari halaman 5 sampai halaman 6, dibaca-baca ya bukunya. Ya Bu. Besok ibu akan tanyakan lagi tentang apa itu buat. Ibu akan menjelaskan sekilas tentang buat. Jadi sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sebelum kita mengakhirinya, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah.